setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan.
Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masuk di dalam renungan tengah minggu di awal bulan Februari. Pada Januari kemarin kita berada di dalam suatu tema masa depan, pengharapan masa depan. Dalam bulan ini kita masuk ke dalam hidup tetap di dalam Kristus. Ya, kita mau hidup tetap karena kita ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan pada tengah minggu ini, mari kita akan sama-sama berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan. Dalam bulan Februari ini, kiranya Tuhan menolong dan memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami hidup tetap di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah hikmat daripada surga memberkati kami. Dan Tuhan tolong semua yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan mempunyai inspirasi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Februari ini kita masuk ke dalam suatu tema, yaitu hidup tetap di dalam Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mengambil subtema yaitu tetap bertahan. Ya, saya mengambil dari ayat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39 yang saya akan bacakan bagi saudara pada malam hari ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang yang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, ketika Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih dari itu telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti yang telah tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dari semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, suatu ayat yang sungguh-sungguh menguatkan kita, di mana kita mempunyai masa depan, pengharapan masa depan yang luar biasa. Dan kita juga mau tetap bertahan
di dalam Kristus. Kita tetap bertahan, dan kita mau tetap bertahan di dalam Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hidup tetap di dalam Kristus. Karena apa? Tadi saya sudah bacakan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dari sini kita bisa melihat Allah di pihak kita. Yang pertama, Allah di pihak kita. Yang kedua, memberikan anaknya mati dan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Yang ketiga, dibenarkan. Kita dibenarkan Allah. Tak ada hukuman lagi. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita tidak akan menerima hukuman. Dia yang keempat, dia yang mati dan dibangkitkan, luar biasa. Inilah kabar gembira yang kita bisa berikan kepada teman-teman kita. Untuk kita tetap bertahan. Karena apa? Karena dia yang mati. Yang rela mati untuk kita. Dan bukan hanya mati. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah berita sukacita. Berita kebenaran daripada firman Tuhan yang kita dapatkan. Dan lebih dari itu, kita adalah lebih daripada pemenang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan suatu ilustrasi di dalam Alkitab tentang seorang yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Rut. Yang di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-1 dan 2 mengatakan apa? Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istri dan kedua anaknya, laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilan. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai di sana, di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, ini ada satu kisah tentang Rut. Seorang bapak Elimelech dan istrinya Naomi. Ada kelaparan di daerah Yehuda. Mereka tinggal di Bethlehem. Saudara tahu, Bethlehem adalah, kalau saudara di dalam bahasa Ibrani-nya, Bethlehem berarti rumah roti. Saudara, di dalam rumah roti di Bethlehem ini, keluarga ini ada suatu masalah di dalam masa itu, dalam masa hakim-hakim itu, mereka kelaparan, ada kelaparan yang luar biasa. Sehingga mereka pergi ke daerah Moab untuk menyambung hidupnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Bethlehem yang merupakan rumah roti dan di mana tempat kelahiran daripada Kristus Yesus. Mereka tinggalkan. Karena apa? Mereka berpikir secara manusia, oh di Moab tidak ada kelaparan di sana. Tetapi ingat saudara, apa yang terjadi kalau saudara baca selanjutnya? Elimelech meninggal. Kedua anaknya meninggal. Ya, mereka kedua anaknya ini sudah menikah. Salah satu daripada mantu daripada Elimelech dan Naomi ini adalah Rut. Saudara yang kekasih, kasihan sekali keluarga ini. Coba menghindar daripada kelaparan. Coba menghindar daripada malapetaka yang ada di Bethlehem untuk pergi ke Moab. Tapi semuanya ada kegagalan dalam kehidupan ini. Tapi ada suatu hal yang istimewa. Seorang istri, Naomi, dia melihat keadaan ini. Dia tidak ada mempunyai pengharapan apa-apa di dalam kehidupannya di Moab. Memang ada mantu-mantunya, Naomi mempunyai mantu yaitu Rut. Sebab itu saudara, dia mempunyai keyakinan untuk pergi, untuk meninggalkan Moab,
untuk kembali kepada Bethlehem, Yehuda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, kita memikirkan, kita melihat keadaan sekalian kita, situasi, kondisi dalam keadaan kita. Seringkali kita pakai pikiran kita, pakai otak kita untuk berputar. Oh, di sana lebih baik. Oh, di sini lebih baik. Di sana bagaimana dan bagaimana. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak daripada Allah? Kita melihat mereka pergi ke Moab. Tetapi apa yang terjadi? Elimelech dan kedua anaknya meninggal. Pada saat itulah, kalau kita baca di dalam Rut pasal yang ke-1 ayat yang 16, 17 dan 21 mengatakan begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku, meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, ayat 17, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Saudara yang kekasih, suatu ketetapan hati daripada Rut yang bicara kepada Naomi, kemana engkau pergi, aku akan. Saudara, suatu keyakinan, suatu iman yang luar biasa. Dia tidak tahu. Rut tidak tahu keadaan daripada Yehuda, tidak tahu keadaan daripada Bethlehem. Tetapi dia tahu. Dia tetap, karena apa? Ada kasih. Kasih daripada Rut kepada Naomi. Dan dia bersabar. Yang kedua, dia sabar menantikan perjalanan ini. Apa yang terjadi? Saudara, inilah dua hal yang saya akan tekankan kepada saudara pada malam hari ini. Ada kasih. Kalau saudara sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang membenarkan kita, dan Dialah yang penuh dengan kasih. Saudara, kemana arah tujuan kehidupan saudara? Apakah saudara akan menyia-nyiakan kematian dan kebangkitan daripada Kristus? Berita Injil yang saudara pernah dengar. Apakah saudara sudah meninggalkan Dia? Mari saudara. Saat ini seluruh dunia mengeluh. Hamba-hamba Tuhan mengeluh. Gereja-gereja pada kosong. Karena apa? Sudah keenakan. Sudah kebiasaan akan keadaan COVID ini. Online enak. Online kan sama juga dengar firman Tuhan. Yes. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh memperhatikan, kalau saudara sungguh-sungguh melihat bagaimana kita di dalam persekutuan ada fellowship. Fellowship itu tidak bisa dibawa, tidak bisa diinikan di dalam online. Beda saudara. Ada suatu sentuhan yang berbeda. Di sini kita melihat bahwa Naomi mempunyai tekad untuk kembali ke Bethlehem. Dan Rut sebagai mantu, dia mengasihi. Kasihnya yang luar biasa. Dan dia tetap sabar. Sabar untuk pergi bersama-sama dengan. Ada mantunya yang Orpa yang lain. Dia katakan, ya udah saya tinggal di Moab. Saudara yang kekasih, malam ini, seberapa besar kasih saudara kepada Yesus Kristus, yang telah tadi saya katakan kepada saudara, Allah di pihak kita. Dia memberikan anaknya mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita dibenarkan. Dia yang mati dan dibangkitkan, memberikan anaknya untuk kita.
Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, lebih dari itu, jangan takut. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia dapat melakukan sesuai dengan kehendak daripada Dia. Seringkali kita memikirkan financing kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, sesuai dengan pikiran kita. Mari malam ini, seberapa besar kasih saudara kepada Yesus Kristus? Kalau saudara sudah meninggalkan daripada gereja dan hanya mau di dalam online, mari pikirkan sungguh-sungguh seberapa besar kasih daripada Allah. Dapatkah saudara bersabar di dalam menanggung segala sesuatu ini? Memang COVID yang begitu merajalela di dalam 2-3 tahun terakhir ini. Tetapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Sebab itu, mari saudara, berapa besar kasih saudara untuk saudara tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Kita mau hidup tetap di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya tidak panjangkan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Tetapi saya mau ingatkan. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 39. Saudara akan melihat betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Dia rela memberikan anaknya yang mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kita dibenarkan. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah lebih daripada pemenang. Kita mau contoh daripada Ruth. Kita tahu pengalaman kehidupan kita yang tidak baik, yang kurang sesuai dengan apa yang kita mau. Kita balik kepada Dia. Bertobat. Dan berkali lagi bertobat. Untuk kembali kepada Kristus Yesus. Kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Mari saudara, renungkan sungguh-sungguh. Jangan saudara melihat ke kiri kanan. Jangan melihat keadaan sekeliling daripada kondisi dunia ini. Memang dunia ini menekan kepada kita. Kesengsaraan banyak menderita kepada kita. Tetapi Dia sebagai gembala yang baik tahu melalui jalan yang mana yang Dia berikan kepada kita. Untuk kita boleh mendapatkan sebagai seorang pemenang menghadapi masalah-masalah tersebut. Mari saudara. Kasihi Allah dengan segenap hati saudara. Dan dengan segenap jiwa dan segenap tubuh saudara. Sebab itu kita harus bersabar. Sabar dan sabar sekali lagi sabar. Kesabaran saudara akan mendapatkan ketekunan. Ketekunan saudara mendapatkan suatu yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Karena Dia melihat seberapa besar kesabaran saudara, ketekunan saudara di dalam mengikuti kepada Kristus. Seringkali kita digoyahkan dengan keadaan. Seringkali kita digoyahkan dengan pencobaan-pencobaan. Seringkali kita digoyahkan dengan keadaan-keadaan sekeliling kita. Tapi percaya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gadanya dan tongkatnya senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Mazmur 23, karena Dialah gembala yang baik. Sebab itu balik. Kalau saudara sudah meninggalkan Tuhan, sudah acuh tak acuh terhadap panggilan daripada Tuhan, malam ini, mari saudara ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Dan Dia yang membenarkan kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari segala hukuman-hukuman yang harus kita tanggung. Tetapi kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong ke dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami penuh tantangan, kami penuh dengan segala masalah dalam kehidupan ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup
melakukan segala perkara. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Engkaulah Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya Engkaulah gembala kami yang luar biasa. Engkau akan memimpin kepada kami Tuhan sebagai domba-dombamu. Untuk kami menjadi lebih daripada pemenang. Dan kami tahu kami telah dibenarkan oleh karena kasih karuniamu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Engkau jamah setiap daripada anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Engkau jamah Tuhan. Balikan mereka kepada kasih yang mula-mula. Mari Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biar kami mau hidup tetap di dalam Kristus. Dan kami boleh merasakan bahwa di dalam Engkau ada suatu perlindungan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan semua ini. Dan kami hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau tetap berbicara di dalam kehidupan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tetap hidup tetap di dalam Kristus dan tetap bertahan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan